Sosial Ibu Bella Jakarta yang kita hormati Ibu Dr. Widya Murni MARS Diploma of IHS sebagai narasumber kita dan juga yang terhormat Ibu Dr. Mariani Simizu yang nanti akan sebagai narasumber kita nanti. Juga kepada Ibu Bella Suryalaya ya yang alhamdulillah yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga yang kami banggakan para Ikhwan Akhwat TKN Suryalaya yang sudah bergabung, serta para hadirin yang kami hormati. Selamat bergabung pada webinar kesehatan dengan tema bagaimana atasi Omikron dan mutasi virus corona selanjutnya. Ini insya Allah sangat penting dan bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Jadi nanti jangan lewatkan ya kesempatan ini, sangat bermanfaat. Acara ini disponsori oleh Ibu Bella Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita semua diberikan karunia dan rahmat, kita semua dalam keadaan sehat, dapat mengikuti webinar kesehatan ini. Salawat serta salam tiada lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita umatnya Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Dian Nuraini Pujianti, saya yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Untuk mengawali kegiatan ini, sebelumnya saya membacakan untuk susunan acaranya. Susunan acara hari ini adalah pertama kita akan pembacaan tilawatil Quran oleh Ibu Laili Haidati, SPD MPD, lalu dilanjutkan sambutan dari Ibu Ketua Ibu Bella Jakarta, Ibu Hajah Herlina Susanti, lalu dilanjutkan pembukaan dari narasumber kita, Ibu Dr. Mariani Simizu, lalu dilanjutkan paparan webinar kesehatan oleh Dr. Widya Murni MARS Diploma of IHS dengan tema bagaimana atasi Omikron dan mutasi virus corona selanjutnya. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Laili Hadiati, SPD MPDI. Dipersilahkan, Ibu Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laili. Semoga kita mendapatkan berkah dan syafaat dari kitab suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Ibu Bela Jakarta, Ibu Hajah Herlina Rashid. Dipersilakan untuk Ibu Herlina. Terima kasih Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Kepada yang terhormat Ibu Pembina dan Penasehat Ibu Bela Pusat Pangersa Hajah Umi Yoyo, yang tercinta Ketua Umum Ibu Bela Pusat Pangersa Hajah Otin Hodijah beserta pengurus dan anggota, yang terhormat Ibu Dr. Widya Murni MARS Diploma of IHS sebagai narasumber kita. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk berbagi ilmunya. Semoga Ibu selalu sehat dan tentunya selalu bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Yang terhormat Ibu-Ibu Ketua Wilayah dan Anggota, yang saya cintai Ibu-Ibu Pengurus dan anggota Ibu Bela Jakarta yang selalu semangat, Ibu, Bapak, yang saya hormati peserta webinar, terima kasih atas partisipasinya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih sayangnya tiada batas atas nikmat sehatnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya infokan mengenai organisasi Ibu Bela. Ibu Bela adalah organisasi massa Ahwat Pondok Pesantren Suryalaya yang didirikan oleh Guru Mursyid Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau lebih dikenal dengan Abah Anom pada tanggal 6 September 1966 berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa di luar negeri. Kata Bela berasal dari akronim beres, laku, lampah. Sinonim dari cager, bager, lahir batin,
atau dalam bahasa Indonesianya baik dalam bertindak, berpikir, bertutur kata, dan beribadah sesuai dengan pengamalan tanbih. Visi dan misinya antara lain mewujudkan Ahwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya berakhlak tanbih, menumbuh kembangkan kegiatan sosial, kemanusiaan, kewirausahaan, dan berbagai aktivitas produktif sebagai wujud pengabdian terhadap agama dan negara. Kami, Ibu Bella Perwakilan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sudah banyak mengadakan kegiatan sosial dan kesehatan, misalnya berbagi untuk duafa dan yatim di beberapa panti asuhan dan pesantren, membantu korban banjir, peduli kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan gigi yang saat itu kita bekerja sama dengan Siti Arsa Foundation, dan webinar-webinar kesehatan. Di bidang pendidikan, kita telah mengadakan pesantren kilat untuk remaja, dan tentunya di bidang amaliyah, banyak sekali yang sudah kita laksanakan, selain manakib Ibu Bella dan manakib antar wilayah dan khotamantam. Dan banyak lagi yang lainnya. Untuk itu saya mengajak Ahwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang belum bergabung di dalam organisasi Ibu Bella, yuk Ibu gabung sama-sama, kita belajar berhikmat kepada guru kita tercinta. Hari ini bidang sosial dan kesehatan yang diketuai oleh Ibu Dr. Imelda Datau. Terima kasih Ibu Dr. Imelda, dan Dr. Mariani Simizu yang hari ini bertugas sebagai moderator. Terima kasih Ibu Dokter dan tim Ibu Bella Jakarta atas kerja kerasnya untuk mewujudkan webinar kesehatan dengan tema bagaimana atasi Omikron dan mutasi virus corona selanjutnya. Maraknya kasus Omikron akhir-akhir ini membuat kita semua prihatin. Marilah kita sama-sama melindungi diri dan keluarga dengan menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Widya. Beliau adalah dokter yang banyak menangani pasien COVID, sembuh tanpa dirawat di rumah sakit. Begitu ya, Bu Dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam bala dan bumi ini segera pulih. Mari kita buka acara ini dengan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi. Alhamdulillah. Iya kan, Bu? Iya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bersama IBJ menuju cintanya. Ibu Bella, beres laku lampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, Ibu Ketua selalu bersemangat. Aura positifnya sampai nih kepada kita semua ya, insya Allah. Baik, untuk acara selanjutnya kita sampai pada acara utama nih untuk webinar kesehatan hari ini. Mau cek terlebih dahulu Ibu Dr. Mariani, apakah sudah ada di sini? Ibu Dokter? Ya. Oh ya, sudah ada suaranya ya. Baik, sebelumnya saya akan bacakan dulu CV Ibu Dr. Mariani Simizu yang akan menjadi moderator acara hari ini. Beliau adalah lulusan kedokteran dari Universitas Kristen Indonesia. Beliau juga punya pengalaman bertugas di PTT Rumah Sakit Unaha sebagai PTT Rumah Sakit Unaha di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan juga pernah bertugas di Klinik Fertilitas Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta Pusat. Pernah punya pengalaman juga sebagai training counselor program IVF Women and Child Hospital Adelaide, Australia pada tahun 2000. Dan juga pernah bertugas di Rumah Sakit Bunda Aliyah, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dan yang terakhir, beliau juga pernah bertugas di Klinik Pratama Darushifa, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mari kita sambut Ibu Dr. Mariani Simizu. Dipersilakan Ibu Dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan manfaat dari acara webinar hari ini. Mungkin sebelum kita memasuki acara intinya, mungkin ada ulasan dari saya. Seperti kita ketahui, pada saat ini kita masih dalam keadaan pandemi ya, pandemi COVID-19 yang kira-kira sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Sampai sekarang sudah banyak sekali saudara kita yang menjadi korban dari COVID-19, di mana COVID-19 ini mudah bermutasi, seperti varian yang boleh dibilang ganas, yaitu varian Delta, itu banyak memakan korban dari saudara-saudara kita tercinta ya. Sampai sekarang kita masih dalam pandemi dari COVID. Nah, varian yang terakhir adalah varian Omikron, di mana dari Omikron ini didapatkan dari luar yang sudah memasuki wilayah Indonesia. Varian Omikron ini sudah sejak awal dari tahun 2022 ini dari pelaku perjalanan di luar negeri, yang ini menyangkut dampak kesehatan kasus harian di Indonesia menjadi naik kembali, yang mana beberapa waktu yang lalu sudah mulai menurun, saat ini kembali meningkat ya. Menghadapi lonjakan dari kasus COVID-19 Omikron ini, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan pelaksanaan yaitu 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, terutama di daerah yang berpotensi mengalami penularan kasus yang tertinggi. Nah, langkah antisipasinya penyebaran dari Omikron ini kita perlu lakukan dan menggencarkan ya, supaya kita tetap dalam kondisi yang mudah-mudahan kita bisa dapat mengatasinya, Indonesia dapat mengatasi dari COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Ya, hari ini kita melakukan webinar, yaitu dengan tema bagaimana mengatasi Omikron dan varian Omikron selanjutnya. Untuk itu, kita akan simak acara. Sebentar ya, ada yang masuk. Marilah kita dengarkan acara ini, yaitu dengan narasumber kita, yaitu Dr. Widya Murni. Untuk itu, saya akan membacakan kurikulum PT Dr. Widya Murni. Beliau, Dr. Widya Murni, Mars Diploma of IHS, itu lahir di Manado, tanggal 27 Juli 1969. Adapun pengalaman beliau adalah dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, kemudian sebagai dokter PTT di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Magister Manajemen Rumah Sakit FKM UI, Member of American Academy of Anti-Aging Medicine, kemudian Member of International Hormone Society, Medical Director of Jakarta Anti-Aging Center, kemudian Board Certified of IHS Malaysia, kemudian juga ada Fellow of ACNAM for Chelation Therapy di Malaysia juga,
Kemudian Fellow of Integrated Cancer Therapy, A4M, Boston, USA, Nutritional Medicine, Master Program SHAM Malaysia, Advancing Functional Medicine Clinical Practice di Manila. Begitu banyak beliau punya track record di ilmu pengetahuannya sangat luas. Dan untuk itu, mari kita langsung kepada Dr. Widya Murni di waktu dan tempat, dipersilahkan. Terima kasih Dr. Nani dan terima kasih Ibu-Ibu Bella Jakarta yang sudah mengundang saya. Baiklah, saya akan membawakan presentasi. Apa sudah tampil ya? Oke. Saat ini kita sudah memasuki hampir sudah 2 tahun ya pandemi COVID, dan mungkin pandemi COVID ini sebenarnya harusnya sudah membawa sebuah pembelajaran untuk kita, di mana pada awalnya kita mungkin semua berada dalam suatu zona ketakutan ya. Waktu itu kita mungkin masih ingat kita beli masker yang banyak, kita beli persediaan vitamin-vitamin yang mungkin berlebihan ya. Mungkin kita juga masih mengeluh, aduh kok sekarang susah keluar. Mungkin kita juga stres sehingga mudah marah-marah ya. Dan kalau kita dapat informasi apapun dari WhatsApp tanpa membacanya kita langsung share lagi karena kepingin membagi informasi yang baik buat orang lain, tetapi mungkin berita itu malah membuat dia semakin takut ya. Kemudian kita masuk pada zona belajar di mana akhirnya kita mulai menerima kenyataan bahwa mungkin ya kita harus belajar beradaptasi hidup bersama COVID. Akhirnya kita juga sudah mulai bisa meredam emosi kita dan kita juga udah stop membaca berita yang membuat kita cemas ya. Saya juga menyadari bahwa situasi berpikir yang baik dan bertindak itu sebaiknya seperti apa. Dan akhirnya kita juga tidak lagi membeli sesuatu yang berlebihan, masker ya, kita beli saja yang kita butuhkan ya. Dan mungkin hari ini harusnya kita semua sudah ada dalam fase zona bertumbuh, di mana kita sudah penuh kasih sayang untuk diri kita sendiri dan orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Dan kita mungkin sudah lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, mulai memikirkan bagaimana orang lain yang sedang dirundung kesulitan saat ini. Kemudian kita juga sudah lebih sabar dan kita menjalin relasi dan kreativitas dengan pihak-pihak yang terkait. Akhirnya kita berterima kasih baik kepada diri sendiri dan mengapresiasi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga menjaga emosi agar lebih tenang. Kita juga menggunakan bakat dan kemampuan yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan, dan harusnya kita hidup di hari ini tetapi kita tetap berfokus pada masa depan. Nah, saya yakin kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan sehingga hari ini kita masih sehat dan kita bisa menikmati acara ini. Saya tahu beberapa dari
teman saya yang ikut acara ini mungkin sedang terpapar Omikron, sedang menunggu penyembuhan, ya. Dan marilah kita tetap semangat, dan saya ingin ajak, mari kita merenung apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan. Saat ini sebenarnya kenapa sih banyak sekali penyakit modern yang terjadi akibat perubahan lingkungan, banyaknya penggunaan zat kimia sintetik, pestisida, dan herbisida pada bahan-bahan makanan kita, dan jutaan proses kimia lain yang terjadi akibat penolakan tubuh kita. Nah, aneka toksin ini mengganggu keseimbangan hormon dan berbagai proses metabolik dalam tubuh, sehingga sebenarnya setiap orang berperang dengan proses inflamasi namanya di dalam tubuh kita sendiri. Jadi inflamasi ini adalah sebuah proses menuju penyakit yang mungkin belum menunjukkan tanda-tanda berbahaya, tetapi pada saat pandemi COVID datang, kitalah yang akan menjadi korban pertama terdepan yang harus menderita COVID, ya. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah pernah terpapar dan menderita COVID. Alhamdulillah kalau kita masih diberikan keselamatan. Dan untuk selanjutnya, pastikan tubuh kita minimalis inflamasi agar kuat perlindungan terhadap COVID-19. Mungkin ada ibu-ibu yang bingung apa sih inflamasi dan lain-lain, ya. Nah, mungkin selama ini kita tidak pernah mendengar yang namanya vitamin D, tetapi pada saat pandemi, vitamin D sekonyong-konyong menjadi sangat populer. Ya, jadi saya ikut mengangkat vitamin D pada saat pandemi. Tujuan kita menggunakan vitamin D yang sebenarnya gratis, ya, tapi ternyata tidak mudah untuk kita mendapatkan secara optimal, yaitu adalah pencegahan kematian. Jadi kalau kita mungkin banyak menderita penyakit komorbid dan mungkin banyak sanak saudara kita atau kenalan kita ada yang menjadi korban dari COVID hingga mengalami kematian. Nah, marilah kita melindungi sisa keluarga yang ada dengan mencegah kematian dengan menjaga kadar vitamin D. Yang kedua, untuk pencegahan penyakit apapun, ya. Jadi saat ini selain penyakit COVID, banyak juga yang meninggal karena penyakit-penyakit lain. Bisa juga meninggal karena demam berdarah, ya. Bisa juga meninggal oleh berbagai penyakit komorbid. Penyakit komorbid adalah penyakit kronik degeneratif yang akhirnya membuat kita semakin mudah terkena COVID. Jadi artinya kalau saat ini kita gunakan vitamin D, kita bukan sekedar ingin mencukupi kebutuhan vitamin D, karena ternyata di seluruh dunia juga menderita kekurangan vitamin D. Nah, karenanya itulah yang membuat COVID semakin subur dan semakin lama bertahan di dunia ini. Akhirnya, kita harus menyadari bahwa selain menggunakan masker, mencuci tangan, upaya vaksin, menjaga jarak, dan lain-lain, kita harus punya modal utama. Modal utama adalah bagaimana supaya membuat virus COVID tidak bisa masuk dalam tubuh kita, walaupun kita tidak 24 jam menggunakan masker. Jadi artinya masker yang harus dibangun itu bernama masker sistem imun.
Nah, ternyata masker sistem imun ini diatur oleh salah satunya adalah vitamin D. Mungkin banyak juga teman-teman sejawat dokter yang kurang setuju dengan pendapat saya ini, tetapi alhamdulillah sebelum pandemi saya sudah bertemu dengan pakar-pakar vitamin D kelas dunia yang akhirnya membukakan wawasan bahwa jika kita ingin terhindar dari COVID atau jika terkena COVID, insya Allah COVID-nya tidak berat. Salah satu faktor yang harus dijaga adalah vitamin D. Vitamin D ini adalah pengatur utama dari sistem imun. Jadi bukan hanya COVID, tapi semua penyakit yang berkaitan dengan sistem imun membutuhkan kadar vitamin D yang tinggi. Penyakit-penyakit apakah yang berkaitan dengan sistem imun? Banyak sekali ya, antara lain penyakit autoimun, penyakit-penyakit seperti alergi, ya, mungkin ringan-ringan, tapi sering kita alami, atau mungkin juga mereka yang sering mengalami penyakit atau gangguan asma yang cukup lama, ya. Dan alergi ini akan datang dengan berbagai macam mekanisme, apakah gatal, ya, apakah artritis atau sakit-sakit sendi, ya. Akhirnya paling bisa saya bahasakan, mari kita mencegah pilek dan batuk, penyakit sepele yang akhirnya akan bisa membuka pintu gerbang menuju ke virus COVID. Jadi berapa sih kadar vitamin D yang harus kita pertahankan? Saya tidak tahu apakah ibu-ibu sudah familiar dengan pemeriksaan laboratorium vitamin D. Tetapi jika kita ingin berperang melawan COVID yang tidak tahu kapan akhir pangkalnya, marilah kita ikut menjaga kadar vitamin D kita yang katanya normalnya di atas 30 itu sudah normal, tetapi sebaiknya kita harus berada di tingkat papan atas vitamin D, yaitu sekitar 100 nanogram per mililiter. Nah, mungkin batas ini di atas dari batas normal yang biasanya dianjurkan, tetapi tentu saja saya ingin berada pada titik teraman, di mana saya tidak mau menjadi korban menderita COVID atau ditularkan COVID oleh siapapun jika kita memiliki kadar vitamin D yang tidak berada pada titik aman, yaitu 100 tadi. Nah, ternyata jika kita melakukan pemeriksaan lab, banyak sekali di antara kita memiliki kekurangan vitamin D yang amat sangat ekstrim. Nah, baik itu anak cucu kita, ya. Jadi beberapa hari lalu saya punya kenalan seorang dokter spesialis dari Semarang, baru memeriksakan cucunya, kadar vitamin D-nya kurang dari 10. Nah, juga buat ibu-ibu tercinta yang semuanya notabene menggunakan hijab, jadi kita pasti jarang terpapar langsung dengan matahari, ya. Walaupun sekarang kita sudah mulai belajar berjemur, tetapi tentunya pada musim hujan seperti ini jarang juga kita temukan sinar matahari yang penuh. Dan sebenarnya juga kalau kita ingin berjemur dengan optimal, kita harus mendekati jam 12 siang, ya. Banyak yang berjemur di pagi hari, padahal di pagi hari itu sinar matahari yang kaya adalah sinar UVA atau VA, sementara sinar matahari yang kaya dengan vitamin D adalah sinar UVB yang mulai ada di siang hari. Mulai ada di siang hari, yang ada kita juga adalah mendung seharian. Jadi akhirnya kita tidak bisa berharap dari matahari semata. Dan juga
ada beberapa orang yang ternyata memiliki kelainan genetik, di mana mereka biarpun sudah berjemur hampir sepanjang hari, yang didapat hanya gosong, tetapi kadar vitamin D-nya tidak naik-naik, tidak pernah mendekati kadar optimal, sehingga sistem imunnya pun tidak pernah menjadi optimal atau kuat. Nah, sebenarnya saat ini saya menyadari bahwa pemerintah juga sedang susah payah membangun kembali ekonomi yang terpuruk akibat COVID. Tetapi kita sibuk membangun ekonomi, tetapi kita juga harusnya sadar bahwa seharusnya kita ikut membangun protokol sistem imun. Karena saat ini jika ada yang meninggal, mereka akan bilang, biasanya nih yang saya dengar, oh orangnya meninggal karena memang sudah lama punya komorbid ya. Jadi komorbid yang menjadi kambing hitam. Nah, bagaimana sebenarnya mengatasi komorbid itu? Kemudian kalau dia terpapar, kita akan dengar orang itu melanggar prokes. Kenapa tidak pakai masker ya? Apa benar emang hanya cukup pakai masker kita sudah bisa menghindarkan virus COVID, apalagi kalau merasa kita sudah divaksin? Saya menyadari bahwa pada saat ini banyak orang tidak bisa divaksin oleh karena memang tubuhnya tidak bisa divaksin. Misalnya mereka dengan penyakit autoimun berat atau juga mereka dengan komorbid tertentu yang memang harus dijaga, dan ternyata orang-orang seperti ini atau siapapun yang sudah divaksin lengkap atau bahkan sudah divaksin booster, siapapun tidak terkecuali, kita harus membangun protokol sistem imun, sehingga inilah yang akan menjadi benteng utama bagaimana virus tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Ya, ternyata dengan mengoptimalisasikan sistem imun, kita bisa membentuk kekebalan atau antibodi baik untuk mereka yang belum maupun sudah divaksin. Kita pada awal pandemi sering dengar kata herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan untuk komunitas. Dulu diperkirakan kalau kita sudah lebih banyak yang divaksin, kita akan mencapai herd immunity. Tapi ternyata sekarang dengan hadirnya varian Omicron, Omicron hadir pada saat hampir seluruh dunia sudah memenuhi batas maksimal untuk divaksin, dan diperkirakan herd immunity itu harusnya sudah ada. Tapi ternyata kita salah. Karena apa? Karena mutasi virus senantiasa terjadi. Jadi akhirnya kita semakin jauh dari istilah herd immunity tadi. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa mencapai herd immunity secara alami walaupun vaksin sudah lengkap atau bahkan sudah sampai booster? Saya kebetulan diberikan kepercayaan oleh rakyat, oleh teman-teman ya, maksudnya oleh pasien, sehingga pada saat pandemi Delta kemarin, alhamdulillah saya bisa membantu banyak sekali orang untuk sembuh tanpa masalah ya. Dan dari situ pun saya menyadari bahwa kita perlu membangun protokol sistem imun ini karena tentunya yang belum kena COVID
inginnya tetap terlindungi seterusnya. Yang sudah kena COVID, maunya kalau bisa tidak akan kena COVID lagi. Tetapi apa daya, pada bulan Desember kemarin, sebelum Natal ya, saya membaca bahwa varian Omikron itu sudah mulai masuk Amerika dari Afrika Selatan di awal Desember. Dan ternyata di tanggal 24 Desember sudah ada teman saya yang melaporkan anaknya yang baru datang dari Amerika positif COVID. Dan saya juga sudah mengupayakan upaya terbaik untuk memberikan penyembuhan. Alhamdulillah anak ini bisa kami berikan infus vitamin C dosis tinggi pada tanggal 24 itu, tanggal 25-26 libur ya. Tanggal 24 itu kita sempatkan periksa lab, kemudian tanggal 27 kita periksa lab kembali. Alhamdulillah dengan terapi yang kita berikan baik berupa oral maupun infus, ternyata anak ini mengalami perbaikan yang luar biasa dan besoknya kita PCR ternyata sudah negatif. Tapi syarat saat ini untuk keluar karantina harus 2 kali negatif. Jadi kalau sudah negatif, dia sudah positif ya, dia sudah negatif 1 kali, harus 1 kali lagi di PCR. Dan PCR keduanya ternyata kembali positif. Dan akhirnya anak yang positif tanggal 24 Desember tadi baru benar-benar negatif yang kedua itu pada tanggal 19 Januari 2022. Cukup lama ya, padahal anak ini masih berusia 20 tahun dan kalau dilihat anak ini tidak ada komorbid ya, sudah disediakan suplementasi yang memadai oleh ibunya yang notabene sahabat saya. Tapi inilah Omikron. Ternyata walaupun banyak orang mengatakan Omikron ini ringan, saya tidak bisa bilang ringan, tergantung dari siapa yang memandang. Buat mereka yang memiliki komorbid yang tinggi, tentunya Omikron tetap menjadi ancaman yang berat, ya. Nah, jadi bagaimana keluar dari komorbiditas tadi, ya? Jadi ini ya masih nyambung yang tadi, cerita tadi masih terakhir, protokol sistem imun itu perlu karena kita mau memulihkan pariwisata dan ekonomi ya. Tentunya kita juga ingin tetap aktif, bisa beraktivitas senantiasa hingga akhir pandemi yang tidak tahu kapan. Akhirnya balik lagi kepada vitamin D tadi ya. Kenapa kita memerlukan vitamin D dosis tinggi? Karena kita memerlukan perlindungan dan vitamin D reseptor itu ada di seluruh tubuh kita. Ada di otak. Artinya apa? Artinya semua yang memiliki gangguan dengan otak, katakanlah gangguan sirkulasi pada mereka yang menderita stroke atau ancaman stroke atau ancaman pikun ya. Dia membutuhkan vitamin D. Kemudian di jantung ya. Artinya semua yang menderita penyakit jantung memerlukan asupan vitamin D yang memadai. Kemudian gonad. Gonad ini akan menjadi hormon testosteron pada pria dan akan menjadi hormon estrogen pada wanita. Artinya semua yang ingin hidup sehat membutuhkan vitamin D yang memadai. Kemudian pada payudara, semua yang memiliki gangguan pada payudara, baik yang merupakan tumor maupun kanker, memerlukan vitamin D yang tinggi agar bisa tetap survive. Semua yang memiliki gangguan tiroid ya. Tiroid adalah sebuah kelenjar kecil di leher kita yang ternyata menjadi pengatur utama metabolisme tubuh. Jadi, siapapun yang memiliki gangguan dengan tiroid dan metabolisme membutuhkan vitamin D yang tinggi. Kemudian, pada usus kita,
siapa saja yang memiliki gangguan dengan pencernaan membutuhkan vitamin D, karena vitamin D juga akan memperkaya jumlah kuman baik di dalam tubuh kita atau human microbiome. Kemudian siapa saja yang membutuhkan optimalisasi tulang sehat atau kepadatan tulang yang baik membutuhkan vitamin D. Dan siapa saja yang ingin sehat organ ginjalnya membutuhkan vitamin D yang optimal. Kemudian ada kesehatan hormon paratiroid juga membutuhkan vitamin D, dan juga mereka yang membutuhkan kesehatan prostat. Dan yang terakhir, kita semua membutuhkan sistem imun yang sempurna yang diistilahkan sebagai sistem imun sekuat baja atau sistem imun bintang 5. Pasti ibu-ibu pernah menginap di hotel bintang 5, dan bagaimana kita memiliki sistem imun bintang 5 supaya tidak mudah tumbang dengan Omikron, ya. Baik Omikron, entah ada mutasi-mutasi virus corona yang akan datang, kita tentunya ingin senantiasa bertahan. Nah, di sini ternyata vitamin D bisa merawat berbagai penyakit sekaligus mencegah, ya, yaitu penyakit kanker, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke, hipertiroid, hipotiroid, penyakit artritis, gout, kemudian osteoporosis, ya, kropos tulang, gangguan ginjal, asma, pneumonia, sakit migrain atau sering sakit kepala, mudah depresi, mudah cemas, Alzheimer atau penyakit kepikunan, Parkinson atau mungkin gangguan tremor atau gemetaran, ya, infertility, PMS atau premenstrual syndrome, mereka yang sering nyeri perut sebelum haid datang, mereka yang memiliki gangguan psoriasis atau berbagai penyakit autoimun yang lain, kemudian mereka yang memiliki gangguan jerawat, mungkin gangguan eksim, mungkin mereka yang memiliki obesitas, atau yang sedang hamil dan menderita tekanan darah tinggi, atau mereka yang memiliki gangguan insomnia, dan berbagai penyakit gangguan saraf lainnya, akhirnya disimpulkan pasti membutuhkan vitamin D yang memadai. Nah, selain vitamin D, apa sih yang kita perlukan untuk menjaga sistem imun bintang 5 yang saya sebutkan tadi? Jadi, kita ternyata membutuhkan berbagai vitamin lain. Tadinya kita bisa berharap sumber-sumber vitamin ini cukup dari makanan semata, tapi ternyata saat ini kandungan unsur hara yang terdapat pada tanah tidak lagi cukup. Makanya makanan-makanan yang kita makan walaupun cukup variasinya ternyata kurang mengandung vitamin yang memadai yang akan membawa kita pada sistem imun bintang 5 tadi. Nah, vitamin apa saja itu, ya? Ternyata kita mengenal istilah mikronutrien untuk imunitas. Di sini kita akan menjaga pertahanan pertama, yaitu kulit, usus, dan paru, yaitu dengan vitamin, ini ada di sini, A, D, C, E, B6, B12, folat, besi, zat besi, dan zinc, ya. Kemudian menjaga sistem imun innate. Innate itu adalah sistem imun yang didapat. Didapat ini artinya tidak mungkin dibangun dalam semalam. Jadi
kita harus membangun ini seterusnya. Kita harus minum vitamin C, E, besi, zinc, koper, selenium, magnesium, vitaminnya A, D, C, E, B6, B12 folat, zinc, iron, koper, selenium, magnesium. Dan ternyata kita harus membangun sistem imun yang antimikroba supaya kuman maupun virus tidak mampu menembusi badan kita. Pada saat virus COVID mungkin lolos lewat lubang hidung, ada sel-sel darah putih yang akan segera menangkapnya, yaitu vitamin A, vitamin D, C, zinc, iron, koper, dan selenium. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa setiap orang berperang melawan inflamasi, proses inflamasi yang ada di dalam tubuhnya. Karenanya kita membutuhkan vitamin A, C, E, B6, zinc, iron, koper, selenium, dan magnesium. Singkatnya, kita membutuhkan multivitamin, multimineral yang lengkap. Dan terakhir, adaptive immune response, yaitu sistem imun yang didapat, ya, yang harus kita bangun supaya pada saat virus masuk ke dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita membangun, ya, sel T dan sel B untuk menangkap virus tadi supaya tidak masuk di dalam aliran darah kita, dan alhamdulillah kita senantiasa akan terbebas dari virus COVID yang mungkin sudah terlanjur terpapar. Jadi, kapan kita harus mengonsumsi semua ini? Ya tentu saja, kalau dulu kita tidak konsumsi ini, kita tidak apa-apa. Tetapi saat ini dengan adanya COVID, kita bisa meninggal sewaktu-waktu hanya karena terkena virus COVID. Karenanya, marilah siapa saja yang ingin membangun sistem imun bintang 5, jangan lupakan mengonsumsi semua ini selamanya. Dan kita ingat vitamin D harus mencapai angka 100 supaya sistem imun bintang 5 benar-benar kita miliki dan kita hidup tanpa ketakutan, baik untuk varian Omikron maupun varian apa saja hingga pandemi berakhir, kalau bisa hingga akhir hayat. Akhirnya, mari kita pertahankan hidup semua orang yang kita cintai dengan kadar vitamin D mendekati 100, dan jangan lupa menjaga sistem imun bintang 5, dan ini slide yang saya titipkan di sini, baik untuk siapa saja yang mau mencegah maupun siapa saja yang hari ini terpapar COVID, silakan difoto, kita bisa bagi dan kita amalkan buat siapa saja yang membutuhkan perlindungan sistem imun bintang 5. Jadi, ini adalah rahasia yang saya bagikan buat Bu Ibu Bella Jakarta yang tercinta. Semoga kita semua bisa menjaga diri kita dan bisa menjaga semua sanak keluarga dan siapa saja yang membutuhkan perlindungan maksimal hingga pandemi ini berakhir. Jadi saya bacakan untuk pencegahan, ini bedanya hanya dosisnya. Satunya pencegahan dan yang sebelah kanan kalau memang kita sudah terkena COVID-19. Varian apa saja, jadi tidak memandang variannya Omikron atau Delta, ya. Jadi kemarin dengan formula ini pun saya berhasil membantu banyak teman sejawat, dokter, dengan keluarga sembuh tanpa masalah, ya. Jadi silakan dibaca, jenisnya hanya ada vitamin D, vitamin C, zinc, magnesium, melatonin,
multivitamin, multimineral ya, tadi karena banyak sekali kandungan vitamin-vitamin lengkap yang kita butuhkan untuk membangun optimalisasi sistem imun bintang 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Dan terakhir, jangan lupa kita butuh probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik adalah kuman baik yang bisa kita gunakan seterusnya atau non-stop. Tidak ada kata libur menggunakan probiotik baik yang sehat maupun yang sakit. Ternyata kita perlu membangun tentara penguat sistem imun di dalam tubuh kita yang bernama probiotik. Dan seperti apa banyaknya tentara yang harus kita bangun? Ternyata lebih banyak pasukan atau lebih kuat pasukan dari kuman baik yang kita miliki, kita akan semakin kokoh memiliki sistem imun bintang 5. Kenapa kita membutuhkan probiotik? Karena mungkin dengan pola hidup yang salah, dengan konsumsi antibiotik, dan mungkin makanan-makanan berpengawet lainnya, jumlah kuman baik yang ada di dalam tubuh kita ikut mati. Nah, karenanya diperlukan berbulan-bulan lagi penghijauan atau pemulihan revitalisasi daripada human microbiome dalam tubuh kita untuk membuat senantiasa tentara penguat sistem imun kita kuat dan siap sedia selalu menghadapi ancaman untuk melindungi tubuh kita dari berbagai serangan virus maupun kuman lainnya. Tentunya pesan ini saya berikan kepada keluarga besar Ibu Bella Jakarta, dan ini bukan panduan pengobatan dari rumah sakit, tetapi tentunya panduan pengobatan agar kita senantiasa kuat menghadapi cobaan dari pandemi COVID yang entah kapan berakhirnya. Nah, sebelum menutup acara hari ini, kebetulan saya ingin menganjurkan siapa saja untuk sering memantau kadar vitamin D dan kadar antibodi. Kebetulan ini adalah pemeriksaan lab saya sebelum saya menjalankan vaksinasi tahun lalu ya. Ini bulan Juli tahun lalu sebelum vaksin, tapi saya sudah sering terpapar dengan virus karena banyak ketemu dengan pasien-pasien COVID, dan antibodi saya naik menjadi 400. Pada saat saya sudah divaksin, antibodi saya naik menjadi 2.500 ya. Tentunya tetap dengan vitamin D yang cukup, karena siapapun yang akan divaksin memerlukan bahan baku pembentuk antibodi. Karena ternyata sesudah divaksin, tidak semua orang memiliki antibodi yang meningkat yang dianggap cukup protektif melindungi kita dari COVID. Dan jangan salah, antibodi ini ternyata bisa turun. Saat ini saya sudah lakukan pemeriksaan lab terakhir, antibodi saya tinggal 600 ya, dan banyak orang yang lain antibodinya sudah sangat minim. Artinya kita tetap perlu membangun protokol sistem imun bintang 5 seperti yang saya sebutkan tadi, supaya tubuh kita siap sedia, walaupun terpapar COVID, kita masih memiliki perlindungan terhadap kekebalan tubuh kita. Tentunya Bapak Ibu boleh bertanya nanti dan boleh berdiskusi dengan saya bagaimana menjaga sistem imun bintang 5 ini senantiasa tetap kuat. Saya memiliki satu keluarga pasien ya, pasien satu keluarga yang kebetulan oleh karena mereka memiliki resiko, mereka tidak divaksin, tetapi dengan memilih protokol sistem imun bintang 5 yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah mereka memiliki antibodi yang tinggi, sangat tinggi, sekitar 4.000. Jadi hampir sama dengan kekuatan vaksin-vaksin yang
keren-keren yang katanya bisa membuat sistem imun kita kuat. Akhirnya, marilah saya mengajak semuanya mempersiapkan diri untuk hidup bersama virus COVID, karena ternyata virus ini tidak bisa dimusnahkan. Jadi bagaimana kita beradaptasi, hidup bersama COVID berdampingan, sehingga kita bisa bermanfaat hingga akhir hayat. Demikianlah pesan saya hari ini, mungkin tidak terlalu panjang, tetapi saya mengutamakan diskusi yang baik, handout bisa dibagikan, saya sudah bagikan lewat Dr. Imelda, dan PDF bisa dibagikan sebagai amal jariah kita pada hari ini. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Bella Jakarta bersama keluarga besar dan siapa saja yang mengikuti acara hari ini bisa mendapat manfaat dari apa yang saya bawakan. Demikian Dr. Nani, moderator. Ya, terima kasih paparannya Dr. Widya. Paparannya sungguh sangat berguna buat kita semua ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dicerna lebih dalam lagi. Untuk itu, mari kita langsung tanya jawab. Ini kita udah ada nih yang raise hand ya. Mbak Ibu Dian. Yang raise hand Ibu Inayah. Ibu Inayah. Langsung aja, saya rasa kalau yang raise hand. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas materinya. Saya mau tanya untuk vitamin D tadi dan juga suplemen lainnya itu kalau dosisnya untuk anak-anak seperti apa, terutama di bawah 10 tahun, lalu apakah ini terus-menerus di dosisnya seperti itu atau kita gunakannya berapa lama? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh saya langsung jawab, Ibu Moderator? Ya, silakan. Oke. Langsung aja. Oke, jadi pertanyaannya baik sekali. Untuk yang memiliki anak-anak, jika kita memerlukan data berat badan anak, katakanlah anak ini, anak ibu 20 kg, kita kalikan dengan 200, Bu, itu akan dapat dosis harian anak untuk vitamin D. Jadi BB dikali 200 mg ya, Dok? Ya, betul. Jadi artinya jika berat badan 20 dikali 200 kan berarti 4.000 ya. Berarti kita butuhkan 4.000 unit setiap hari. Kalau ditanya sampai kapan ya nanti kan berat badannya akan naik kan Bu. Kalau naik berat badannya berarti akan bertambah. Ini adalah dosis untuk melindungi anak-anak kita sampai entah kapan pandemi akan berakhir. Ya, Ibu Inaya bagaimana? Udah cukup atau? Terima kasih banyak, Dok, sudah jelas. Kalau yang selain vitamin D bagaimana ya, Dok? Kalau yang apa? Selain vitamin D, karena tadi kan ada banyak ya Multivitamin. Sebenarnya kalau multivitamin, Bu, pasti ada sesuai kebutuhan. Anak ibu, berat badannya berapa, Bu? Usianya berapa? Usianya 10 tahun, berat badannya itu 25, tapi ini Dok, dulu pernah konsumsi yang obat TBC itu loh. Oke, jadi kalau begitu pasti anak ibu bisa mendapatkan multivitamin yang sesuai dengan kebutuhan, Bu. Jadi pasti banyak sekali di pasaran ya. Jadi vitamin C, ya mungkin kalau kita tidak bisa konsumsi vitamin C rutin, pasti kita boleh ambil dari buah jambu ya,
Buah jambu tuh sangat tinggi vitamin D, vitamin C-nya, jeruk dan lain-lain ya. Jadi artinya Ibu bisa lihat, jadi dari yang saya sudah berikan patokan tadi, Ibu tinggal cari di pasaran, harusnya biasanya ada, Bu. Kalau memang Ibu perlu berkonsultasi langsung dengan saya, boleh Ibu minta nomor telepon saya kepada Ibu Imelda, ya. Terima kasih, Dok. Ya. Ya, ada lagi ini yang resen, Ibu Ulfa Peju. Ibu Ulfa Peju, silakan. Ya, halo. Ya. Saya mau tanya, Dok. Ya. Cucu saya itu kan udah di transfusi vitamin C sama suntik vitamin D. Tapi dia itu masih kerongkongannya masih sakit. Jadi begini, sakit tenggorokan itu adalah tanda penurunan sistem imun. Jadi memang kalau orang sedang COVID, ya dia baru akan sembuh sesudah sistem imunnya mencapai titik balik. Ya, jadi artinya betul dia sudah diinfus 1 kali. Tentunya kan tidak perlu diinfus lagi terus-menerus ya. Jadi kita upayakan konsumsi oral semua kebutuhan tadi. Jadi disesuaikan dengan berat badannya dan kita akan konsumsi terus hingga hilang gejala. Jadi Omikron ini memang tidak seberat Delta, tapi lama sembuhnya. Saya saat ini baru punya 2 pasien Omikron yang sudah negatif. Pasien kedua itu lama sakitnya hampir 3 minggu. Jadi artinya kalau sakitnya baru 1 minggu, nah ini memang baru nanjak ya. Nanti sudah minggu kedua baru adalah minggu penyembuhan. Jadi diharapkan sabar dan tetap konsumsi vitamin D, vitamin C, zinc ya, terutama probiotik. Tapi dia udah negatif. Oke, kalau udah negatif tetap saja, karena kan kalau masih ada keluhan berarti masih ada infeksinya, walaupun virusnya mungkin sudah mati. Jadi diteruskan saja konsumsi ini hingga keluhannya sembuh semuanya. Terima kasih, Dok. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, saya punya putri, kebetulan punya Maaf, ini dengan siapa ya? Dengan Ibu Harley, maaf, Ibu Asih Harley. Oh iya, Ibu Asih Harley. Ya silakan Ibu. Ya, putri saya umur 13. Nah, punya asma bawaan, gitu kan. Dan ada alergi sudah lama. Kemarin tanggal 26 di PCR di sekolah karena ada 1 anak yang kena COVID. Dan ternyata hasilnya anak saya juga terpapar COVID, di situ positif. Tetapi tanpa gejala. Jadi yang selama ini ada, setelah berobat, yang selama ini ada pilek dan sebagainya, sudah tidak ada lagi gitu. Nah, hanya sekarang bagaimana penanganannya karena dinyatakan positif. Tadi ada asupan vitamin D ya, kalsium. Apakah termasuk kalsium, magnesium? Berapa yang harus diberikan? Anak saya 13, beratnya 80. Jadi seperti orang dewasa gitu ya. Nah, untuk mengecek sistem imunnya bagaimana, Dok? Saya harus kemana gitu? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Jadi saat ini banyak sekali orang positif PCR tanpa gejala. Tetapi tentunya dia tidak akan positif kalau memang sistem imunnya kuat. Jadi tentunya, apalagi anak Ibu beratnya 80 kilo, jadi dia bukan lagi digolongkan anak-anak, 13 tahun ya. Jadi dia sudah pasti golongan orang dewasa. Jadi tentunya terapinya seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu. Jika Ibu bisa mendapatkan sendiri, alhamdulillah. Kalau Ibu butuh bantuan untuk kami siapkan, tentunya bisa minta nomor telepon saya lewat Imelda. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Dokter. Mungkin saya butuh informasi dan konsultasi lanjutan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Ya. moderator, izin moderator. Dokter Widya dari tadi bilang nomornya minta lewat saya tadi di slide-nya Dokter Widya ada tuh nomor teleponnya. Ya, di ini ya di slide yang Iya. awal tuh ada Dokter Iya, Widya nomor nanti teleponnya. slide-nya Tapi nanti di share aja. nanti kita share lagi di chat room ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Dokter. Ibu Ida Pitoyo mungkin ya yang resen. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Dokter Widya. Di sini saya akan menanyakan masalah penambahan suplemen ya untuk yang punya penyakit bawaan gitu Bu. Apa itu dosisnya harus lebih atau bagaimana? Kayaknya itu aja Bu. Terima kasih semuanya. Ya. Jadi Ibu, tadi yang saya sebarin itu flyer itu untuk umum ya, umum artinya tidak mungkin Ibu punya penyakit khusus ya. Kalau Ibu punya penyakit khusus tentunya ya kita mungkin sebaiknya Ibu berkonsultasi pribadi sehingga saya bisa tahu apa yang Ibu butuhkan. Jadi tentunya dosis-dosis tadi bisa dinaikkan seperti magnesium. Misalnya, Ibu penyakitnya apa gangguannya? Oh gitu ya. Iya. Kebetulan alhamdulillah tidak ada Dok ya, tapi ada sepupu saya gitu yang mengalami gitu. Terutama gula darah ya. Kebanyakan gula darahnya yang tinggi gitu. Oke, jadi saya jelaskan jika kita memiliki gula darah yang tinggi, aturan seperti tadi boleh dijalankan. Tapi magnesium bisa dinaikkan 3 kali sehari. Oh, untuk magnesiumnya ya? Ya, terus kemudian tentunya untuk mereka yang punya gula darah tinggi atau siapa saja yang ingin mencegah atau mengobati COVID, makanan yang dianjurkan adalah makanan rendah kalori. Makanan rendah karbohidrat, rendah nasi, roti, kue-kue. Ya. Jadi jangan pikir, wah saya lagi sakit, saya harus cepat sembuh, harus banyak makan nasi, roti, kue-kue. Itu nanti makin lama COVID-nya sembuh. Ya. Jadi untuk membuat COVID cepat pergi, kita harus banyak makan sayur buah, ya, protein. Tetapi yang namanya karbohidrat harus dihindarkan. Kalau tinggi karbohidrat, gula darah naik, COVID-nya lama perginya. Ya. Oh begitu. Ya. Nah, ini mungkin saran saya buat semua. Jadi perhatikan kadar gulanya juga ya Dok ya. Betul. Jadi gula itu membuat suasana tubuh kita menjadi asam dan sistem imun kita menjadi rendah. Jadi akhirnya virus akan lebih suka bertahan lama ya. Betul. Iya. Baik Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi yang Raihan Abdurrahim ya? Terima kasih. Ibu Abdurrahim, tolong dibuka videonya ya biar kita bisa lihat lebih. Siap. Sebentar ya. Dokter, Assalamualaikum. Salam sehat. Terima kasih. Mungkin minta di. Oh itu bocor ya suaranya tuh. Saya lagi lagi di kamar ini, punten. Oh iya. Oh ya nggak apa-apa, tapi ini ada suara-suara ya. Ada suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dokter, terima kasih sebelumnya atas undangannya di webinar ini. Termasuk terima kasih ke Ketua IBJ. Saya Abdurrahim dari Bogor, Dokter. Yang pertama pertanyaannya adalah kategori kontak itu seperti apa sih, Dok? Maaf Pak Abdul Rahman Rahim, mohon dibuka videonya. Oh ya, lagi buka baju ini, maaf.
Maksudnya kontak gimana, Pak? Kalau kategori kontak itu seperti apa ya, Dok ya? Kategori kontak maksudnya Kategori terkontak kontak, dengan kontak terpapar. dengan terpapar. Yang kedua, untuk vaksin booster itu sejauh mana efektifnya terhadap si virus yang sekarang ini yang lagi booming ini. Itu aja. Atur nuhun. Oke, Pak. Jadi sebenarnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sebenarnya kalau kita terkontak dengan siapa yang akhirnya menjadi positif, kita harus menunggu masa kurang lebih mungkin 2-3 hari ya. Apakah kita akan berkembang menjadi positif juga ya. Nah, tentunya pada saat kita terkontak orang dan kemudian orang itu bilang saya positif swab PCR, nah kita nggak usah panik. Kalau kita memang sudah berjaga selalu, pasti kita tidak perlu panik ya. Kita akan panik kalau kita tidak minum apa-apa dan waduh saya harus pakai apa nih gitu kan. Nah boleh kita langsung melakukan upaya seperti orang yang sudah positif. Jadi boleh kalau vitamin D-nya punya, kita boleh minum yang 50.000. Kalau saya ditanya upaya apa yang saya lakukan kalau saya mau rasanya pegel-pegel badan mau sakit, saya pijetan. jadi saya pijetan, saya kerokan sehingga badan saya bugar kembali. Tentunya saya tetap minum vitamin ya. Vitamin. Artinya upaya saya ini antara yang konsumsi vitamin oral, kapan-kapan saya khawatir sekali sehingga saya perlu infus, tetapi saya tidak terlepas seperti manusia biasa, saya juga senang pijatan kerokan dan itu adalah menurut saya resep paling manjur. Jadi artinya kita semua pasti punya cara masing-masing bagaimana supaya tidak sakit. Saya hidup penuh dengan aktivitas dan saya tidak ingin terganggu hanya karena saya sakit ya. Tentunya hal ini ingin saya bagikan siapa saja yang punya aktivitas tinggi, kalau bisa tidak boleh sakit ya. Dengan cara apapun kita harus cari caranya, mau minum vitamin, mau cepat tidur ya, mau ya pokoknya kita punya mekanisme pertahanan tubuh yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan keluarga kita. Sekarang menyangkut pertanyaan Bapak yang kedua, yaitu tentang vaksin booster, seberapa efektif? Sebenarnya kalau kita melihat sejarah, Omikron ini lahir di Afrika Selatan dan menyebar di Amerika terlebih dahulu. Nah, kalau kita ketahui di Amerika itu mereka menggunakan vaksin jenis mRNA. Jadi waktu di Indonesia pertama kali vaksin yang ada adalah vaksin Sinovac ya. Sinovac ini adalah jenis vaksin yang dilemahkan ya, dimatikan dan dilemahkan, tapi masih ada virusnya walaupun nah jenis ini tidak digunakan di Amerika. Tetapi kemarin ternyata dikatakan Omikron itu cukup efektif dicegah dengan Sinovac. Jadi kalau Bapak tahu saat ini booster justru tidak ada Sinovac, Pak. Ya. Jadi artinya kalau Bapak bertanya ke saya bukan ahli vaksin, tetapi saya tidak menggantungkan segala-galanya pada vaksin. Karena orang yang terkena Omikron saat ini, kalau ditanya apa sudah lengkap vaksinnya, sudah lengkap. Bahkan ada yang sudah booster, tetapi tetap terkena. Jadi disinilah kita tidak perlu berharap bahwa kalau kita sudah vaksin, saya sudah bisa nggak perlu minum segala macam vitamin ini. Justru di sini saya ingin memberikan nasihat bahwa semua vitamin ini justru menjadi tulang punggung kita mau sehat atau kita mau sakit selanjutnya. Jadi vaksin hanya digunakan untuk meringankan gejala kalau kena, tapi tidak bisa membentengi
supaya kita tidak kena COVID. Seperti itu. Mudah-mudahan Bapak sudah puas dengan penjelasan saya. Baik, terima kasih Dr. Widya. Atur nuhun, atur nuhun. Baik, untuk selanjutnya ada Ibu Nadiroh ya. Ibu Nadiroh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dr. Widya. Ya, waalaikumsalam. Saya umur sudah 61, Bu Dokter. Nah, kebetulan memang dari kemarin-kemarin tuh belum vaksin. Pas akhirnya sekarang terakhir Desember kemarin udah vaksin kedua, dapatnya Sinovac, Dok. Nah, selama ini saya pencegahannya dengan berjemur dan minum air kelapa, Dok. Apakah kita masih boleh meneruskan minum air kelapa itu, Dok? Tentunya air kelapa sangat baik, Bu. Itu kaya mineral ya. Tetapi Ibu berjemur, kalau Ibu berjemur, kita nggak bisa pakai jilbab, Bu. Kalau berjemur sebenarnya kita harus buka bajunya, pakai baju yang minim ya. Artinya di rumah sehingga tidak masalah kalau kita berpakaian minim, dan berjemurnya harus mendekati jam 12 siang. Ya, mungkin sekitar 10 menit saja cukup, tapi tentunya kalau ada matahari. Tetapi tentunya nasihat saya tadi dengan vitamin D yang harus diukur, itu adalah cara yang lebih presisi ya. Jadi kalau Ibu ingin lebih tepat, tentunya berjemur saja tidak cukup ya. Sebaiknya Ibu lakukan pemeriksaan di laboratorium seperti pemeriksaan saya tadi, dan Ibu juga boleh lakukan pemeriksaan antibodi untuk lihat hasil dari vaksin Sinovac kemarin menghasilkan berapa besar kekuatan kekebalan dalam tubuh Ibu. Ada dua nih, Dok ya. Satu lagi, kebetulan ini cucu saya baru divaksin, Dok ya. Begitu baru divaksin, 2 minggu kemudian sekarang lagi kena cacar, Dok. Kemarin sudah saya bawa ke dokter sih. Apakah memang itu dari risiko apa dari vaksinnya, apa memang lagi musim gitu, Dok? Cacar air ya, Bu? Ya, iya. Umurnya umurnya 8 tahun, kelas 2 SD. Jadi sebenarnya siapapun yang mau divaksin harus memiliki vitamin D yang kuat. Kenapa? Pada saat kita divaksin kan kita dimasukkan virus yang lemah ya. Jadi tentunya jika dalam sistem imun yang tidak sempurna atau kita misalnya mau sakit, kita jangan divaksin dulu. Jadi kalau mau vaksin, kita minum vitamin D. Kita sudah pastikan kita memiliki sistem imun terkuat hari itu, baru kita maju vaksin. Kalau Ibu tanya apalagi musim, ya kalau penyakit virus itu senantiasa selalu ada, Bu. Kalau sistem imun kita rendah, pasti virus bisa masuk dalam tubuh kita. Makanya dengan saya berikan apa yang saya paparkan hari ini, siapa saja sebaiknya meningkatkan sistem imunnya, terutama mereka yang mau menghadapi vaksin. Karena pada saat divaksin, kalau kita tidak kuat sistem imunnya, kita bisa kena sakit, apakah sakit COVID ataupun penyakit virus yang lain. Ya kebetulan juga lagi di komplek kami, ini banyak lagi nih, Dok, berkembang itu kena positif COVID. Cuman karena Omikron ini agak lebih ringan, makanya membuat kita tidak terlalu panik seperti yang dulu. Tetapi bagi mereka yang memang memiliki penyakit-penyakit berat seperti hipertensi, diabetes, obesitas, ya tentunya paling baik adalah mencegah, ya. Jangan sampai kita kena. Ya, buat yang sudah terlanjur kena, ambillah kesempatan ini untuk tervaksinasi secara alami. Katanya ini kesempatan untuk membangun sistem imun secara alami yang konon jauh lebih kuat daripada vaksin manapun. Ya. Terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti saya bagi kepada teman-teman di sini. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Nani di unmute dulu, Dok. Tadi saya unmute semuanya karena berisik.
Termasuk Dokter Nani, saya mute. Oh iya. Iya. Iya, terima kasih. Ini ada Ibu Lina ya, Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Ya, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Saya kebetulan juga LC ini Bu Dokter, lulusan COVID. Jadi bulan Juli lalu lah saya terkapar COVID-nya. Yang saya mau tanyakan adalah apa kita mengkonsumsi vitamin D dengan dosis tinggi sampai saat ini gitu loh. Ketika saya sudah sembuh tapi saya tetap mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi, itu apa ada efek sampingnya nggak ya, Dok? Kebetulan saya punya asam lambung juga. Oke. Jadi Ibu, sebenarnya jika Ibu memiliki gangguan asam lambung, tadi kan saya sudah tayangkan bahwa dosis pencegahan adalah 10.000 vitamin D per hari. Mungkin bisa Ibu bagi dengan dosis 5.000 2 kali sehari, 1 pagi 1 malam. Jadi kalau Ibu sudah alumni COVID ya, tetap saja Ibu harus memiliki sistem imun bintang 5 supaya Ibu terbebas dari ancaman COVID strain Omicron ataupun entah strain-strain apa yang akan datang lagi ke depan. Nah, dosis harian pencegahan itu adalah 10.000. Jadi 10.000 itu bukan dosis yang amat sangat tinggi, tapi itulah sebenarnya dosis yang harus kita jalankan setiap hari. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya lagi mau pergi bergaul, mau ketemu banyak orang, saya bisa naikkan dosis tadi supaya saya mendapat kenyamanan ya. Karena saya udah amati pada saat saya sebenarnya senantiasa selalu menjaga tingkat vitamin D saya di atas 100, Bu. Tetapi sekitar 3 minggu yang lalu, saya agak merasa meriang ya. Ada pasien demam berdarah yang datang, dan saya akhirnya karena meriang, saya infus vitamin C dosis tinggi, kemudian saya pergi ke lab sore itu sebelum saya pulang kerja. Ternyata vitamin D saya dari 100 itu melorot menjadi 60, Bu. Jadi artinya begitulah cara tubuh melindungi kita. Mungkin ada virus yang mengancam kita, tapi dengan cepat vitamin D yang 100 itu turun menjadi 60 dan disitulah saya mendapat perlindungan. Nah, mungkin orang-orang lain yang akhirnya menjadi positif ini, mungkin vitamin D-nya seadanya. Sehingga pada saat ada virus datang terpapar, tidak ada lagi yang dipakai untuk melindungi positif swab PCR tadi. Gitu ya. Jadi Dok, kalau misalnya Ibu tidak usah khawatir dengan gangguan lambung. Yang memiliki gangguan lambung 10.000 dibagi 2 menjadi 5.000 2 kali. Ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang kurang fit gitu, boleh lebih dari 10.000, Dok? Boleh sekali, Ibu. Boleh, jadi saya sendiri kalau pergi bergaul saya minum 50.000, Bu. Atau saya naik pesawat ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ditakutkan dari dosis tinggi ya? Sebenarnya orang-orang lain tuh mengkhawatirkan terjadi penyerapan kalsium lebih tinggi dan akhirnya mungkin ya ditakutkan pembuluh darah kita akan tersumbat dengan kalsium. Karenanya kalau kita menggunakan dosis tinggi, banyak yang menganjurkan untuk menambahkan dengan K2. Jadi ada suplemen khusus yang memang vitamin D-nya sudah ditambahkan dengan K2. Nah, kalau kita tidak punya K2, dari mana kita memiliki perlindungan? Kalau Ibu hobi makan sayur yang banyak, itu sudah akan menjadi sumber K2 alami setiap hari, ya. Jadi artinya siapa yang ingin menggunakan dosis tinggi vitamin D, sebaiknya hobi makan sayur sehari-harinya sehingga tidak ada ancaman penumpukan kalsium akibat penggunaan vitamin D dosis tinggi tadi. Baik, terima kasih Bu Dokter penjelasannya. Iya, mungkin ini untuk yang raise hand terakhir Ibu Laili ya. Ibu Laili dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Laili, seangkatan dengan Ibu Lina, alumni COVID bulan Juli tahun lalu. Saat saya COVID itu, gejala yang paling sangat saya rasakan itu adalah anosmia. Jadi kalau gejala yang lain tidak terlalu, tapi saya mengalami anosmia bahkan sampai sekarang, meskipun sudah sembuh, sudah sembuh, tetapi penciuman saya merasakan kayaknya tidak normal 100%. Nah, apakah COVID ini merusak sistem saraf hidung saya atau bagaimana ya? Jadi kalau misalnya saya cium bau jeruk itu tidak jeruk banget. Kalau cium bau serai juga tidak bau serai banget. Sampai mencium wangi minyak kayu putih juga tidak wangi minyak kayu putih seperti dulu sebelumnya pada saat saya kondisi normal. Bahkan kalau saya makan masakan Padang yang sangat kental dengan rempahnya, yang sangat terasa itu paling asin, gurih, pedas. Tapi kalau wangi rempah-rempah yang alaminya itu kayaknya masih tipis gitu, Dok. Nah, ini gimana? Ada nggak cara misalnya saya bisa memulihkan gitu kondisi indera penciuman saya gitu, entah dengan caranya seperti apa gitu, atau memang sudah tidak bisa dipulihkan lagi akibat serangan COVID-19 itu, Dok? Terima kasih, itu saja dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laili atas pertanyaannya. Ini adalah tantangan buat kita. Ibu, apakah sudah mencoba formula pencegahan seperti yang saya tayangkan tadi? Jadi di situ ada zinc ya. Ibu punya penciuman berkurang atau hilang anosmia itu pada saat COVID yang lalu. Mungkin karena kekurangan zinc, harusnya pada saat itu Ibu diberikan zinc 2 kali 50 mg ya. Tetapi saat ini boleh Ibu coba dengan zinc 1 kali 50 mg per hari. Kalau Ibu masih ada gangguan, Ibu boleh mengontak saya. Kira-kira mungkin Ibu menderita long COVID. Long COVID ini udah sembuh, tapi gejalanya masih tertinggal. Dan mungkin ada gangguan hormonal lain yang mempengaruhi, sehingga Ibu perlu dipulihkan ya tentunya supaya pulih kembali sempurna seperti sebagaimana biasanya. Amin. Terima kasih, Dokter Widya. Ya. Alhamdulillah, karena waktu sudah mendekati. Dari Jogja? Bisa Bu, satu Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum. Oh, Bu Hayati ya. Silakan. Hayati. Mangga. Mangga Ibu Nur Hayati. Waduh, Bu Hayati. Silakan Ibu. Ibu siapa namanya, maaf? Ibu dengan siapa, Bu? Oke, saya ya. Saya Ibu Sumini Taufik, wakil dari Ibu Bella Jogja. Oh, Ibu Bella Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Iya, terima kasih waktu atas diberikan. Gini Bu Dokter, saya mau tanya, pasca infeksi COVID-19 yang sudah terpapar, itu berapa lama antibodinya bisa terbentuk lagi? Terus yang kedua, mengapa orang bisa kena 2 kali terinfeksi COVID-19? Karena nih kakak saya 2 kali kena COVID gitu loh. Padahal kemarin sudah kena, tapi ini kena lagi gitu loh. Kenapa kok bisa terkena COVID 2 kali? Terima kasih atas penjelasannya Bu Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Sumini dari Jogja. Jadi timbulnya antibodi pada setiap orang sesudah kena COVID itu tidak sama, Bu. Jadi saya biasanya memang menganjurkan jika pasien sudah sembuh, 1 bulan dari sembuh, coba diperiksa antibodinya naik berapa. Jadi tadi sudah ada contoh kan pemeriksaannya. Nah, tapi tahun lalu saya punya seorang teman, seorang dokter yang kena COVID 3 kali, Bu. Ini zaman tahun lalu, bukan sekarang. Jadi dari situ saya mempelajari bahwa tidak semua orang yang sembuh PCR negatif akan menghasilkan antibodi. Makanya saya berikan tadi bocoran
kita butuh nutrisi untuk penguat sistem imun. Jadi kalau pakai rumus saya tadi, insya Allah antibodinya terbentuk. Kalau tubuhnya tidak memiliki inflamasi yang lebih berat. Jadi ada orang-orang yang sudah nurutin formula saya tadi, tetap tidak timbul antibodinya. Nah, berarti dia punya proses inflamasi yang hebat di badannya. Mungkin orang bingung dari mana inflamasi ini datang, ya. Inflamasi ini datang bisa dari stres, bisa dari kecapean, bisa dari kurang nutrisi, bisa dari kurang tidur, bisa dari makanan terlalu enak-enak, Bu. Jadi makanan-makanan yang terlalu enak, yang kurang nutrisinya, mungkin kayak pengawet, kayak pemanis, ya, atau junk food, ya. Makanan-makanan tadi secara rasa mungkin luar biasa, tetapi secara nutrisi tidak ada kandungan nutrisi yang ikut bisa mendukung sistem imun seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi akhirnya orang-orang seperti ini tidak menyadari bahwa dia tidak timbul antibodi. Saya kebetulan ada pasien. Pasien ini tahun lalu kena dan awal tahun ini kena, tapi belum Omikron, ya. Jadi awal tahun ini karena suaminya kena dan dia tidak timbul antibodinya, dia kena juga. Untungnya kenanya tidak berat, ya. Jadi karena semua orang yang menggunakan nutrisi penguat sistem imun seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang terkena pun tidak berat. Jadi saya kebetulan ada punya satu pasien yang pasien setia saya, jadi dia menggunakan suplementasi yang lengkap. Pasien ini harusnya kembali ke Indonesia tanggal 21 kemarin dari Amerika, dari New York, ya. Nah, ternyata dia terkena COVID di sana. Karena New York itu dingin, dia nggak mau keluar. Dia nggak mau keluar, nggak mau ke dokter, nggak mau. Saya mau isoman aja dan mau kontak sama dokter Widya, mau tahu minum apa aja. Jadi saya kasih tahu semua anjuran seperti biasa. Saya tambahkan ada lagi ramuan khusus, yaitu air perak, ya namanya. Jadi colloidal silver. Itu di Amerika mudah dibeli dengan bebas. Saya anjurkan minum itu dengan dosis paling tinggi. Dan alhamdulillah Omikron cuma 5 hari dia negatif. Ya. Jadi memang kondisi ini akan berbeda pada setiap orang menurut inflamasi yang dia miliki. Kalau inflamasinya semakin minim, kalau kita kena COVID pun semakin cepat sembuhnya. Ya, kalau kita punya inflamasi bisa ditekan seminim mungkin, ya insya Allah kita tidak akan terkena COVID lagi dan lagi dan lagi. Ya, jadi sebenarnya perang melawan COVID itu adalah perang melawan inflamasi yang kita miliki pribadi, ya. Jadi jangan mempertaruhkan saya sudah divaksin lengkap plus booster, ya. Jadi saya nggak perlu minum apa-apa. Itu aja jawaban dari saya. Oke, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Barakallah. Ya, kita sudahi dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya akan rangkum dari paparan Dr. Widya. Saya mencoba akan merangkumnya. Kemudian nanti akan kita sudahi acara ini, kita kembalikan ke Ibu Dian. Seperti tadi yang kita sudah dengar bersama-sama, yaitu bagaimana cara kita mengatasi Omikron. Ya, jadi intinya adalah bagaimana caranya kita hidup bersama COVID. Karena sekarang ini adalah imunitas bintang 5, yaitu dengan yang sudah di-share tadi sama Dr. Widya, mungkin dari Ibu Dian tolong di-share kembali, itu ada nomor teleponnya beliau yang vitamin D, ya.
vitamin D dengan dosis-dosisnya itu tolong di-share kembali. Adapun jadi kita harus meningkatkan vitamin D3 dengan dosis yang tinggi dan juga mikronutrien yaitu multivitamin lengkap, dan juga dari segi makanan yang perlu kita jaga, makanan-makanan yang bersifat nah ya, makanan-makanan yang bersifat racun buat tubuh kita seperti goreng-gorengan itu sebaiknya kita hindarkan. Dan kita mulai menjalani pola hidup sehat dengan pola makanan, vitamin D3 yang dosis tinggi, kemudian multivitamin, dan juga probiotik, dan satu lagi jangan lupa berolahraga. Demikian hasil paparan ini dapat kita simpulkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, saya mungkin tadi ada dari pemenang pertanyaan, 3 pemenang pertanyaan itu kita kembalikan ke Ibu Dian sebagai MC. Iya, terima kasih untuk Ibu Dr. Widya Murni dan juga Ibu Dr. Nani Simizu. Semoga kita menambah ilmu pengetahuan kita nih untuk lebih waspada lagi ya. Diumumkan untuk 3 peserta yang bertanya tadi, 3 peserta pertama yang bertanya itu yang akan mendapatkan hadiah adalah 1 Ibu Inayah, yang kedua Ibu Ulfa, yang ketiga Ibu Asi Harley. Nanti mohon hubungi Humas IBJ, nomor handphonenya sudah saya taruh di chat ya, ibu-ibu. Nanti silakan menghubungi ke Humas IBJ untuk memberikan alamatnya, nanti kami akan kirim hadiahnya. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, sebelum acaranya kita tutup, kita ada sesi foto bersama dulu ya. Jadi tolong dibuka dulu kameranya kepada seluruh peserta. Kita mau ada sesi foto. Teh Dewi, minta tolong standby Teh Dewi. Ini ada 3 seat ya? Iya, kurang lebih ya. Bisa 3 seat. Ya, ada 3 ya. Ini kita foto 3 kali berarti ya. Untuk seat 1 ya, kita foto dulu. Siap-siap semuanya. Dibuka videonya semuanya. Dibuka videonya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ada yang baru buka. Sekali lagi Teh, punten Teh. Sekali lagi baru ada yang buka kameranya soalnya. Sekali lagi Teh. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Sekarang seat kedua ya. Oke, baik. Siap-siap semuanya. Tolong dibuka kameranya. 1, 2, 3. Seat kedua, Kak? Ketiga. Ya. Seat ketiga ya. Selanjutnya seat ketiga. Siap-siap semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah Teh Dewi, panitia? Sebentar, satu kali lagi. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih panitia. Makasih. Baik, baik acaranya, kegiatan hari ini kita sudahi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari para hadirin semuanya. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dian Nuraini Pujianti, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, salam sehat. Dan jangan lupa protokol sistem imun bintang 5 yang dari Dr. Widya. Wah, paten tuh. Insya Allah sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Dokter Widya, Bu Dokter Terima kasih Nani, semuanya. Bu Bu Imelda, makasih semuanya. Terima kasih kepada bidang Ibu sosial. Dila yang sudah menyelenggarakannya. Barakallah ilmunya, amin. Barakallah. Amin, amin, insya Amin. Allah. Makasih Dokter Widya. Makasih Terima Dokter kasih Imelda. Dokter Widya, Dokter Imelda, Ibu Rina, Dokter Maria. Ibu Dian, Barakallah. Thank you. Bu Laili.